Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di acara ngobrol santai bareng Samhidur, persembahan Ratu Lebah Production. Hari ini teman-teman sekalian alumni, kita kedatangan tamu juga alumni lagi nih. Alhamdulillah beliau mengelola banyak bisnis tadi, bincang sebentar tuh hulu sampai hilir nih. Ini perlu kita kaji lebih dalam. Beliau bernama Joko Susianto. Om Joko. Mas Joko, lulus tahun berapa Mas Joko? Saya tahun 93. 1993. Jurusannya apa? Pertanian, agronomi. Ini teman-teman, ini perlu dikritisi. Nyeleweng gini. Beliau JM di suatu perusahaan yang luar biasa. Nanti kita diskusi tentang produk-produk hulu hilirnya. Dan jelas ini nggak tahu kok bisa dari insinyur pertanian, kemudian dia masuk ke bisnis. Mungkin dikatakan ya sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Kalau zaman dulu itu sekolah bal-balan, tadi main basket juga nggak ada masalah. Alhamdulillah dari UMM. Iya, penting itu kita catat. Oke Mas Joko, matur nuwun kehadirannya. Kita mulai dari apa saja yang Mas Joko tekuni sejak datang ke sini nih. Cerita nih awal-awalnya sampai kemudian sekarang di bidang ini. Begini, memang kemarin itu saya begitu lulus itu tahun berapa berarti? 93. Lulus 93. 93. Oke. Langsung Iya. ke sini tuh? Enggak, saya di Malang dulu. Di Malang, di pabrik tebu, pabrik gula. Di ini berarti Bululawang? Bukan, Bukan? Kebon Agung. Oh, Bonagung. Oke. Berarti saya kaku dong bisa saya. Oke, lanjut. Jadi begitu, kebetulan adik saya udah di sini duluan, di Batam. Akhirnya di Kebon Agung itu ada yang lebih. Jadi saya pindah, kemudian pindah aja lagi ke Batam. Jadi ayo Mas ke sini di Batam. Itu gitu. masih hutannya ya di sini? Iya betul, masih hutan. Itu langsung masuk ke dunia. Saya masih usaha dulu, waduh soro Mas di sini Mas. Ojo ngeluh, engko enggak budal-budal, enggak melok budal. Loh. Mahasiswa saiki ku kudu keliling dunia. Gimana lanjut Mas? Jadi setelah itu barulah beberapa tahun, sudah 3 tahun lah ya, 3 tahun saya poso itu ya. Terus ke perusahaan ini. Perusahaan yang ini. saya tahu kan ini tourism Mas ya. Tourism Ya. secara ini. Jadi tourism itu ya seperti lingkaran gitu Mas. Jadi bisnisnya itu. Hulu hilir lah. Dari hulu sampai ke hilir. Itu. Kalau boleh tahu Mas Joko, servisnya mulai mana nih? Pertama yang dilakukan itu. Jadi gini, perusahaan kita itu ada beberapa pos ya, beberapa perusahaan. Jadi kita punya tour and travel, ya, tour and travel itu, kemudian dia akan cari tamu ini ke luar negeri. oh dengan tour and travel itu kan guide ini ya, guide apa Iya, ya? ada guide-nya ya. Oke. Jadi begitu tamu itu masuk ke Batam, dijemputlah dengan transportasi kita. Kapal juga milik perusahaan ini. Alhamdulillah, cakep Malaysia. Ini bayar dicatat juga. Oke. Kita punya kapal memang betul, iya. Oke. Kemudian, Jadi konsumen user ini dinaikin kapal kita sendiri. iya. Kemudian dijemput oleh bus ya. Kalau orang Jawa jadi bus. Ini kan bus. bus kita. Bus. Nah, kemudian mau makan, kita kasih makan yang internasional, seafood. Itu katanya juga milik perusahaan yang sama ya? Sama. Luar biasa. Ownernya sama. Kita catat Mas, berarti ditangkap oleh travelnya sendiri, naikin transport kapal sendiri, sekarang ke food, ke restoran sendiri. Betul. Itu restoran internasional Pak? Internasional. Artinya Seafood internasional. gitu ya? Betul. Jadi kemudian kita nginapkan, nginapkan di hotel punya sendiri. Hotel juga? Ada 3 hotel. Ngeri juga nih, 3 hotel. Artinya ada 4 divisi ya? Masih belum ini Mas? Belum? Masih ada masih banyak. Oke, dari hotel sendiri apa yang dimiliki lagi? Itu kemudian makan sudah ya? Makan belum? Udah dong. Makan sudah. Kemudian kita itu ada untuk wisata. Tempat wisata Iya, itu wisata. juga brand sendiri? Iya, punya kita sendiri. Di situ ada Gukat, ada
adventure. Adventure ya. Berarti mahasiswa Unmu catat diskon. Siap. Berarti gini Mas. Kemudian ada lagi banyak lagi Mas. Itu masih Banyak, ada wake park. Kemudian aqua park. semua dalam Kemudian satu kawasan. iya, dalam satu kawasan itu. gitu ya. Ada apa namanya? Dinus Gate namanya. Ini lebih ke anak-anak ya. Ke anak-anak juga, dewasa juga, yang pacaran juga banyak. Jadi kalau boleh ini berarti semua itu hulu hilir di ini ya, dibuatkan sama perusahaannya, ownernya. Betul. Itu sebenarnya itu tujuannya apa Mas? Memang untuk menservis semua itu. Jadi gini, visinya selain untuk begini ya, di sana itu ada yang memang untuk turis yang berbayar ya. Tapi lokal dan internasional. Jadi kalau untuk wake park, untuk Dinus Gate itu kan masuknya bayar. Tapi ada juga lokasi yang untuk wisata itu di-free-kan untuk umum. Oh, jadi ada area Khusus gitu ya? Iya. Jadi ada taman di situ namanya miniatur, macam taman mini lah. Taman free mini. Iya, itu free. Itu free. Jadi banyak di sana itu anak-anak sekolah itu kan biar tahu. Berarti wisata edukasi gitu ya? Edukasi, ya betul, edukasi. Dan itu kerjasama dengan sekolah-sekolah. Iya. Jadi mereka itu datang, ini apa rumah adat mana Kalimantan, rumah adat Sumatera. Memang ada. Prototipenya kayak taman. Iya, gitu. betul. Betul. Di situ juga ada pokoknya pengenalan, ada hewan-hewan, patung hewan-hewan gitu. Kalau di mana Jatim Park lah kira-kira gitu ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Mas, sekian tahun nih Mas ngelola apa namanya? Kalau bilang holding tourism ini, itu hambatan apa yang paling ini? Kira-kira hambatannya apa sih? Hambatan saya kira iya memang ada, cuman nggak terlalu inilah. Ya? Iya, nggak terlalu. Kalau selera. Memang apa namanya? Turis ke sana kayaknya komplain. Iya, Normal. ya ada, tapi nggak terlalu nggak terlalu apa signifikan lah. Iya, berarti bisa terselesaikan dengan baik. Iya, gitu ya. betul. Iya. Nah, ini kan sekarang ini semua usaha gara-gara si Mbak Covid nih. Mbak Covid Songolas itu ya. Itu gimana Mas? Perusahaan jenengan ini mainnya memang pengaruhnya besar kali, besar. Jadi kita kan apa namanya mengharapkan tamu dari luar kan, sementara ditutup gerbang itu. Dari pelabuhan ditutup, dari bandara ditutup. Nah, jadi kita ya untuk inilah apa pribumi apa namanya lokal. Sorry. Terus domestik ya? Domestik, iya. Itu turun berarti 50%? Aduh, jauh Mas, jauh ya. Tapi alhamdulillah mulai minggu-minggu kemarin sudah mulai naik lagi. Ya, karena new normal sudah dimulai. New normal, betul. Mas PHK nggak sih? Kita nggak PHK, cuman negosiasi ini. Ini apa namanya dikurangi jam kerjanya. Berarti sama satu minggu Bali juga gitu sih. 1 minggu off, masuk ya, itu off 1 minggu kerja. Gitu. Ya teman-teman Bali juga gitu. Oh, gitu. Jadi ya. banyak kan mereka 1 bulan tuh off seminggu masuk ya. Ya solusi sih. Gitu. Iya. Ya syukurlah kalau nggak PHK. Artinya kan dampaknya COVID ini yang gede kayak gini kan pengaruhnya luar biasa. Terus apa namanya? Apa yang membedakan ketika ke tempat Mas Joko ini dengan tempat-tempat yang lain itu apa bedanya Mas? Kita lebih lengkap. Jadi semua permainan itu ada Mas. Semua dari fasilitas. Darat, laut, permainan darat dan laut. Permainan darat. Permainan darat itu apa sih? Kira-kira kayak tadi itu ATV. ATV ada, panahan ada, apa namanya go-kart, ada paintball, ada flying fox, trail ada. Semuanya ini ada. perlu diagendakan teman-teman sekalian gitu. Ini jadi ada semua ya, all ya, ada servisnya. Iya. Artinya kalau strateginya apa sih? Strategi untuk marketingnya kira-kira diskon ya lumrah ya? Tiap bulan Meningkatkan atau sekarang ini?
ini kan apa, tamu kan ada yang tinggi, ada masanya tinggi, ada masanya rendah. Nah, waktunya masanya rendah kita sudah tahu. Wah, ini bulan ini, nah ini kita bikin diskon. Apa namanya? Ya, diskon. Promo lah, promo. Gitu. Boleh dong dikasih kan teman-teman kan. Boleh. Ya, kawan-kawan. Program ini anak-anak teman-teman mahasiswa Unmu yang mau pelesir ini harus dapat diskon dong. Boleh. Kalau yang laut, Mas? Yang laut itu ada banana boat, seperti itu, kemudian jet ski, kemudian apa namanya, parasailing ski. Parasailing yang sama itu ya? Jadi gini, kita pakai ski tapi ditarik ski. Apa namanya, ditarik seling. Seling yang pakai payung itu loh? Seling, oh bukan. Apa sih? Yang ini ski di air. Air itu. Dan itu ditarik sama ini, boat. seling. Bukan. Itu pada seling. Itu kan ada penggantinya boot. Oh gitu. Ya. Oh, ramai sana. Ngeri juga itu ya. Seru, bukan seru ngeri. Ya? Seru. Selam nggak ada ya? Selam belum. Belum. Yang nggak apa namanya? Apa namanya? Lihat taman laut belum ya? Belum. Mungkin berarti luas sekali Mas ya? Luasan berapa hektar kawasan? Sekitar 200-an lah. 200 hektar. Iya. Sekitar. Jadi kita punya juga ini kapal Qinghu, Mas. Kapal Qinghu. Berarti kapal model Cina. Iya, kayak jadi itu kan pasukan Cina ya. Iya. Jadi bukan pasukan apa ya? Rombongan lah, yaitu yang ada masjidnya di Pandaan, Masjid Qinghu itu kan. Bukannya di Pandaan, di Batam sudah ada itu, kita bikin Masjid Qinghu. Oh gitu. Iya. Masjid Qinghu namanya. Itu masjid ke-6 di Indonesia. Di Batam. Masjid Qinghu juga ada ya? Yang meresmikan tuh 2 menteri loh. 2 menteri kemarin. Itu. Alhamdulillah. Luas sekali berarti Mas ya? Iya. Apalagi Mas selain ini yang golf enggak kayaknya. Ini apa? Kita inilah apa namanya, share lah. Share untuk yang lain lah. Jadi kita udah diambil semua. Aku tanya apa gitu. Enggak, untuk orang ini kebanyakan dari mana? Singapura, Malaysia. Oh, kemarin tuh dari Vietnam juga banyak kemarin tuh. Vietnam udah mulai Vietnam. Untuk foodnya nampung UKM nggak sih? UKM ada. Udah. Berarti ada ruang dong? Ada ruang untuk teman-teman ya? Ada. Jadi di situ ada 2 pujasera, Mas. Yang diperuntukkan untuk UKM yang di Batam? Di Batam juga. Jadi untuk apa namanya, seniman kayu, patung-patung itu ada di situ. Kemudian makanan itu berbagai macam makanan. Terus food court atau pujasera ya kalau kita ya. Itu berarti UKM ini bisa langsung gimana caranya? Kalau mau jualan di situ atau nampilkan itu prosedurnya gimana? Izin aja atau gitu? Daftar? Izin, ya daftar, kita kasih apa namanya, harga berapa gitu kan. Sewa tempatnya? Sewa tempat gitu. Itu tiap hari atau tiap bulan, per bulan. Enggak terlalu mahal lah. Jadi untuk lampu sama listrik itu aja. Ini memang kan salah satu apa namanya, ya UKM ini kan pilar ya. Banyak teman-teman sekarang itu jualan kabeh lho Mas WA Mas. Sing nawarno bakso, sing nawarno wong yang pegawai sekarang ya bisnis. Itu. Artinya kan kita bersyukur kalau ada ruang-ruang terbuka seperti itu. Betul. Ada preset setidaknya teman-teman kan bisa menjual produknya. Memang bos apa namanya, itu membuat ownernya itu memang buat tempat itu memang bagus sekali. Jadi itu untuk rekreasi orang-orang warga ya, warga situ. Kadang kita jenuh gitu kan. Dari kelas-kelas ini. Iya. Di situ ada danau ya. Kita untuk mandi itu free, kita kasih free. Di situ ada apa namanya, gazebo, masing-masing gazebo itu. Outbound, pendidikan gitu kan? Iya. Jadi melingkupi semua lah. Semua. Terus itu apa yang nggak ada tuh? Ini luar biasa ya, ini. Betul. Jadi sekarang apa yang nggak ada itu? Hotelnya itu ada bintang 4, ada bintang 3,
ada villa. Oh, villanya bagus, Mas. Wah, itu perlu dicoba. Jadi di apa namanya? Di atas kolam. Di atas kolam itu ya. Iya. Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Malang, monggo. Kalau mau belajar di sana. Pernah ini Mas, kontak-kontak sama Bapak dosen-dosen waktu ini? Bapak dosen. Apa yang masih ingat? Sudah Udah lupa semua. Ini. Apa jarang pulang ini? Cilaka ini. Gitu loh. Berapa semua karyawan? Memang karyawan di sana ada sekitar 1000-an lah. Ribuan ya. Alhamdulillah. Itu syukur nggak PHK Mas? Ya kalau untuk apa namanya yang pembangunan itu ya udah apa namanya diberhentikan dulu. Oh, pengembangan sudah stop dulu. Iya, stop dulu. Ini sampai semua lini nih, teman-teman yang apalagi tourism. Iya. Futsal juga ada, kemudian illusion. Jadi illusion itu kita masuk ke tempat itu, di situ ada banyak pokoknya. Kayak bioskop itu kan? Bukan Mas. Jadi apa namanya? Dia ada macam lukisan, ada yang itu seperti itu. Bagus. Mikir gitu ya? Iya. Illusion gitu itu ya. Oh. Pokoknya nanti Mas datang lah. Oh iya. Kan jadwal kita nih. Siap. Monggo. Minggu insya Allah ke lokasinya Mas Joko, teman-teman sekalian. Nanti kita ada video lanjutan ya, supaya apa namanya tahu persis nih lokasi dan kondisinya. Gitu. Siap. Mas ini udah usianya berapa lama? Siapa itu? Apa namanya? Oh itu kan masing-masing. Area apa? Golden Brown itu sendiri tuh hampir 30-an lah, 30 tahunan lah. Kemudian di Golden View itu berdiri 2006, terus Golden City itu Golden City, Oke, 2006 lama ya, berarti 30 tahun. Iya. Itu macam betah di situ itu. Itulah. Itu betah karena enjoy atau karena gaji? Begini. Orang kerja itu ya, adik-adik ya, adik-adik. Catat nasihatnya. Adik-adik, dalam masa kerja ya, itu ada dua aja yang perlu diperhatikan. Ya. Gaji sama dengan kenyamanan kerja. Enjoy. Iya. Gaji besar tapi nyaman, kerja nggak nyaman. Aduh, nggak bisa. Nggak muncul kreativitas. Iya. Terus nyaman tapi gaji kecil, aduh. Tambah sorong gitu. Tambah sorong gitu ya. Berarti nasihatnya kombinasinya dua itu. Iya, betul. Serius paling tidak imbang lah. Serius lah di bidangnya gitu ya. Betul. Artinya kan banyak adik-adik kita nih jangan takut ya. Jangan takut sengsara. Memang harus sengsara dulu. Harus sengsara itu membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat, betul. Jangan lama-lama sengsara itu. Atau ada pesan-pesan lagi Mas? Karena gini di proses sorry. Mas Joko itu membawa berapa tenaga kerja tuh yang dibawa Mas Joko tuh? Sekitar 700-an lah. Kendali 700. Itu luar biasa Iya, dari berbagai. Mereka di semua divisi kan berarti kan? Iya. Jadi di situ kan ada apa namanya masing-masing ada apa divisi ya. Itu pendekatan divisinya pun sudah ada ininya ada manajernya gitu. Pendekatannya apa Mas yang paling penting Mas? Ya pokoknya kita kerja ya. Komunikasinya sama karyawan ini apa yang utama tipsnya itu loh. Kan mengendalikan 700 orang kan ya. Iya. Sana minta ini, sana gitu. Apa kuncinya? Pokoknya itu aja lah saya bikinkan hati-hati ya. Pokoknya tahu kerja, mau kerja, ya tahu kerja, mau kerja, dan kerja. Dekat itu. Iya. Sangat dekat. Kita bikin apa namanya? Bagaimana enaknya. Itu tadi yang nyaman itu tadi, yang bikin nyaman tadi. Itu saya pikir orang itu udah nyaman kayak sama kakak gitu kan. Nah, betul. Kan sekarang itu kan metodologinya kan sudah dari hati ya. Betul. Dari itu. Apalagi kita dalam bidang jasa Mas ya. Iya. Dan jasa itu kita benar-benar servis. Ya. Rudi juga bidangnya sama nih Mas Agus. Oh, gitu, di tourism, cuman speknya umroh sih. Iya. Gitu kan. Bagus. Nayani orang. Alhamdulillah. Ya, tapi ya takut oke. Mas, sebelum kita akhiri nih, kira-kira pesen-pesennya apa nasihat dan pesan-pesannya kepada
adik-adik kelas kita yang mahasiswa untuk mencapai seperti sekarang ini, Mas? Monggo. Adik-adik UMM Universitas Muhammadiyah Malang, begitu lulus jangan takut merantau. Ya, Jauh. yang jauh. Indonesia tok ae. Ojo Indonesia tok ae ya. Udah merantau, udah apalah yang terjadi dengan keilmuan kalian. Kalau langsung enak itu alhamdulillah. Tapi kalau masih merintis itu bukan begitu seterusnya. Allah akan beserta kita. Amin amin. Oke, teman-teman sekalian, catat ya. Jangan takut merantau yang jauh karena Allah pasti kasih yang terbaik, Mas ya. Terima kasih Mas Joko. Oke, terima kasih. Thank you. Demikian perbincangan dengan Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.